إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Zadul Ma'ad dan kitab-kitab yang lainnya. Yang terakhir kita membahas tentang sifat salat Nabi Muhammad SAW. Sudah kita selesaikan sampai salam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas al-adhkar ba'da salami minas salat. Zikir-zikir yang dibaca setelah salam dari salat. Para ulama telah menulis kitab tentang zikir-zikir ini. Yang paling terkenal adalah kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan itu juga ada syarahnya, juga ada terjemahannya. Kemudian yang paling ringkas dan mudah didapatkan, harganya murah, kitab Hisnul Muslim. Yang itu juga sudah ada terjemahannya, diterbitkan oleh berbagai macam penerbit. Judulnya itu adalah Doa dan Zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Termasuk zikir-zikir setelah sholat disebutkan di sana, insyaallah lengkap. Zikir setelah sholat ini adalah zikir yang sangat afdal, yang disebut dengan zikir muqayyad. Zikir yang ditentukan oleh Rasulullah SAW waktu membacanya, bacaannya, dan jumlah bilangannya. Itu adalah zikir yang paling afdal pada saatnya. Rasulullah SAW setelah salam dari sholat, yang beliau lakukan pertama-tama adalah istighfara salasan. Istighfar 3 kali. Istighfar. Seorang perawi hadis ini, yaitu yang bernama Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya kaifal istighfar, bagaimanakah istighfar setelah sholat itu, beliau menjawab, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi setelah salam dari sholat, langsung kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Aku minta ampun kepada Allah. Para ulama menjelaskan istighfar setelah salam dari sholat ini bukan istighfar dari dosa kita secara umum, tapi ini istighfar khusus untuk apa yang terjadi di dalam sholat kita. Ada kurang khusyuknya, ada ngelamunnya, dan yang lainnya, kita istighfar dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling afdal kita tidak menambahi dan tidak mengurangi. Bagaimana kalau astaghfirullahaladzim? Nah itu, kalau kita kembali kepada perawinya hadis itu yang lebih tahu tentang maksudnya hadis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tanpa al-azim. Itu kan bagus, ya dari dulu bagus. Siapa bilang tidak bagus? Cuman agama ini kita ngikuti, jangan nambahi, jangan ngurangi. Kalau pakai baju itu yang pas. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kemudian setelah istighfar 3 kali, langsung disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambahi lagi. Sampai nambahi macam-macam, itu bukan zikir setelah salam dari sholat, tapi itu adalah zikir ketika orang melihat Ka'bah pertama kali. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana fis salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi yang benar itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya Allahumma antas salam
Ya Allah, Engkau adalah As-Salam, ay As-Salimu minal ma'ayibi wal hawadithi wat taghayyuri wal afat. Allah itu Maha selamat. Selamat dari aib, dari cacat, selamat dari bencana, selamat dari perubahan, selamat dari kerusakan. Allah Maha sempurna, Allah selamat dari semuanya, dan Allah itu Maha sejahtera. Wa minkas salam, dan daripadamu keselamatan, salam sejahtera. Kita minta kepada Allah keselamatan. Tabarakta ay ta'alaita wa ta'azamta. Engkau Maha tinggi Allah, Engkau Maha agung. Engkau penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan, dan sangat banyak kebaikan-Mu, dan Engkau kekal ya Allah. Tabarakta. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, zat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ini ya dzal jalali wal ikram itu kalau dibaca berulang-ulang dalam doa kita, maka doa kita mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alizzu bi ya dzal jalali wal ikram. Kalau kamu doa yang banyak mengucapkan, kamu ulang ucapan ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi setelah salam baca ini, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baca ini langsung berbalik menghadap para sahabat. Jadi ketika baca masih di dalam kiblat, ngadep kiblat. Setelah baca ini langsung berbalik menghadap sahabat. Jadi beliau berhadapan dengan para sahabat. Setelah baca doa ini gandengannya. Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan yang lainnya dulu, langsung Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu gandengannya. Kemudian setelah itu banyak zikir, susunannya tidak ada ketentuan, silakan sesuai dengan seleranya susunannya. Hanya biasanya para ulama nyusunnya itu setelah itu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu gandengannya ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan dan baginya pujian-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Kata-kata yang dahsyat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini akidah. Kalau kita baca dengan penghayatan ini pengaruhnya sangat besar dalam diri kita. Akidah. Ya Allah, tidak ada yang sanggup menghalangi apa yang Kau berikan. Kalau Allah memberi kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangi supaya tidak sampai kepada kita. Manusia dan jin semuanya kumpul, jangan sampai kena dia kebaikan itu, tak bisa. Sampai kun fayakun. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satu pun yang sanggup memberikan apa yang Kau cegah. Kalau Allah tidak memberi kita, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberi kita. Ini akidah. Ini akidah ya. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Termasuk akidah itu kita yakin yang dituliskan oleh Allah untuk kita tidak akan meleset ke orang lain. Yang dituliskan oleh Allah untuk orang lain tidak akan meleset kepada kita. Manusia dan jin semuanya kumpul jadi satu, hendak memberikan manfaat kepada kita. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Manusia dan jin semuanya kumpul jadi satu, akan memberikan madharat kepada kita. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Ini akidah. Ad-dar wan nafi' wallah.
Yang bisa memberikan madarat atau menolak madarat hanya Allah. Yang bisa memberi manfaat hanya Allah saja. Ini kalau kita ucapkan, kita hidup itu tenang. Masalah rezeki, masalah apa saja. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bisa menyelamatkan dari azabmu orang yang kaya dengan kekayaannya, karena semua kekayaan berasal darimu. Orang yang kaya, yang berkuasa, yang punya jabatan, punya kedudukan, punya takhta, dia ingin menyelamatkan dirinya dari azab Allah dengan kekayaannya, dengan jabatannya, enggak bisa. Karena semua kekayaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang berkuasa. Ini dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian setelah itu para ulama menyambung dengan zikir yang setelahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya semua kerajaan dan baginya semua pujian. Dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. Bagi Allah semua nikmat, bagi Allah semua keutamaan, dan bagi Allah semua pujian-pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya agama, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir semuanya pada benci. Itu urut-urutannya dibaca. Kemudian berikutnya membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dibaca 33, lalu kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mengenai bacaan ini ada banyak versi dan semuanya sahih. Semuanya sahih. Ada baiknya kalau semuanya disebutkan, karena setiap hadis sahih itu kita dianjurkan mengamalkannya. Kadang yang ini, kadang yang itu. Tidak satu, macam-macam. Macam yang pertama, yaitu disambung semuanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sampai 33. Jadi semuanya jumlahnya adalah 99 kan? Kemudian ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit ya, enggak ada riwayatnya. Jadi kita enggak nambahin, enggak ngurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa macam? 2 macam. Yang ketiga adalah subhanallah 33. Alhamdulillah 33.
Allahu Akbar 34. 400. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar saja 33 tanpa ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 33 tanpa ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Subhanallah 10, walhamdulillah 10, wallahu akbar 10. Subhanallah sendiri 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Itu juga ada riwayatnya. Kemudian ada lagi yang keberapa? Yang keenam, Subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Ini juga ada yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca 25 kali. 25. Jadi jumlahnya 100. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, wallahu akbar 25. Dan itu dikenal dengan al-baqiyatus shalihat. Zikir yang sangat bagus. Yang terakhir ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan yang afdal itu adalah kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Sehingga ketika zikir itu kita dalam keadaan sadar. Karena kalau kita baca satu macam saja, tidak ganti-ganti, mulai kecil dulu sampai sekarang, maka seakan-akan zikir kita itu kayak robot. Yang penting salam, langsung nyambung. Sehingga pikiran kita melayang kemana-mana pun tidak masalah, sudah kayak robot sudah biasa. Tapi kalau kita ganti-ganti, tidak bisa gitu, tidak bisa. Perjaga betul. Sekarang saya mau zikir yang model ini, nanti zikir yang model gitu. Sehingga kita benar-benar hadir pikirannya ketika berzikir. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Rasulullah Muhammad SAW itu menghitung zikirnya dengan tangan kanan. Walaupun ada juga riwayat dengan tangan semuanya, kanan kiri. Itu sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan enggak. Yang jelas kita tidak mempermasalahkan itu sahih atau enggak sahihnya. Tapi yang pasti riwayatnya tidak ada khilaf. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbiha bi yamini." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghitung tasbih, menghitung zikir dengan tangan kanannya. Jadi kalau hanya 33 kan gampang, tangan kanan saja. Mungkin kalau zikirnya banyak, jika kita butuh dua tangan, kanan kiri. Tapi yang afdal adalah kanan saja, yaitu tangan yang baik untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana kalau pakai tasbih? Pakai tasbih itu yang bundar-bundar berputar, dari cetek-cetek itu boleh apa tidak? Para ulama beda pendapat. Tapi para kibar ulama besar mengatakan boleh, tidak apa-apa. Tapi yang afdal memakai tangan. Apalagi nanti hari kiamat tangan kita berbicara ini bekas zikir, tangannya ngomong. Jadi pakai tasbih tidak apa-apa ya, dengan catatan aman daripada riya. Karena kalau tasbih di depan umum, itu khawatirnya nanti ada unsur riya tasbih. Nah, tasbihnya gede ya, gede. Semakin gede pahalanya semakin banyak. Iya, kan berat kan? Semakin berat semakin besar pahalanya. Tidak loh ya. Jadi pakai tangan yang afdal. Atau tidak pakai tasbih, pakai cetekan. Jadi cetek. Orang-orang tahu ini saya sedang zikir. Nah, riya tidak boleh. Dikasih apa? Ulia jasa tidak bunyi. Ya, tidak ada orang tahu. Begitu. Kemudian berikutnya lagi. Setelah membaca semua itu urut-urutannya silahkan ya, urutannya bebas ya. Ini di antara urutannya adalah membaca Qul Wallahu Ahad 1 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq 1 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 1 kali.
Tiap-tiap selesai sholat dibaca satu kali. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a fil mu'awwizat dubura kulli shalah. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca al-mu'awwizat, yaitu al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas tiap-tiap selesai salat. Ditafsirkan dengan itu. Kemudian ada lagi satu zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Para ulama beda pendapat, ini dibaca sebelum salam atau setelah salam. Beda pendapat, karena Rasulullah SAW itu mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, fala da'anna an taqra'a dubura kulli salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan kamu tinggalkan, kamu baca dubura kulli salat, pada duburnya tiap-tiap salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama beda tentang kata-kata dubur. Apakah dubur berarti setelahnya salat ataukah di akhir salat? Ini masalah pemahaman saja ya. Dan semuanya benar insyaallah masuk surga. Tidak ada yang masuk neraka. Yang mengatakan dibaca sebelum salam, alasannya duburnya sesuatu itu adalah bagian daripadanya. Ya, kuda, duburnya bagian daripada kuda. Berarti dibacanya di akhirnya salat sebelum salam. Yang lainnya mengatakan loh tidak. Kalau gitu semuanya dibaca di dalam salat. Karena banyak juga zikir-zikir setelah salat yang Rasulullah pakai lafaz dubura kulli salat. Berarti masalah pemahaman saja. Yang meyakini dibaca sebelum salam, monggo silakan. Yang meyakini dibaca setelah salam, monggo silakan. Semuanya betul. Masalah keyakinan saja, memahami hadis. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan masing-masing surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian juga membaca ayat kursi. Ayat kursi. Boleh ayat kursi dulu, lalu yang tadi. Boleh yang tadi dulu, lalu ayat kursi. Susunannya tidak masalah ya. Susunan aja. Ayat kursi ini adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Sunni, melalui jalan sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salat maktuba lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi dubur lagi, apakah di dalam salat atau di luar salat? Kalau ini enggak ada khilaf, di luar salat setelah salam. Berarti itu kita semakin yakin hanya beda dalam masalah pemahaman saja. Barang siapa membaca ayat kursi tiap-tiap selesai salat 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya daripada masuk surga kecuali kematian. Artinya, orang yang tiap-tiap selesai salat 5 waktu baca ayat kursi, pasti masuk surga. Tinggal nunggu mati saja. Nunggu mati masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena ayat kursi adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan juga tentang ayat kursi. Bagaimana keagungan ayat kursi,
betapa dahsyatnya ayat kursi. Kemudian itu sholat secara umum. Ada lagi yang khusus sholat maghrib dan sholat subuh khusus, yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Tapi bacanya itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Setelah itu. Jadi bukan setelah astagfirullah. Kebanyakan bacanya setelah astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Enggak, keliru itu. Keliru. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah subuh 10, setelah maghrib 10. Kakinya boleh berubah apa enggak? Ada riwayat kakinya tidak boleh berubah, tapi dhaif. Riwayatnya dhaif. Sehingga yang benar kakinya berubah enggak apa-apa. Ya, itu hadisnya sahih. Kemudian juga ada riwayat bahwasanya tiap-tiap selesai salat subuh, setelah salam Rasulullah membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itulah zikir pagi itu semuanya baca ini. Ini juga termasuk zikir pagi ya. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang dikabulkan. Itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang zikir-zikir yang dibaca setelah selesai salat. Zikir yang afdal. Mari kita lihat satu persatu tafsir daripada ayat-ayat yang dibaca tiap-tiap selesai salat. Yang pertama-tama adalah ayat kursi. Ayat kursi dinamakan ayat kursi karena di sana ada ayat menyebut kata-kata kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Di dalam ayat kursi ini ada 10 potongan kalimat. 10 potongan kalimat. Yang mana masing-masing kalimat itu mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kehebatan ayat kursi. Mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama Allahu la ilaha illahu. Ini pertama. Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Kalimat yang paling baik, iman yang paling tinggi. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini adalah merupakan ahsanul hasanat, kebaikan yang paling baik. Allahu la ilaha illahu. Yang kedua, al-hayyul qayyum. Al-hayyu yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Al-qayyum yang tegak berdiri sendiri, ngurusi hamba-hambanya. Allah maha mandiri. Mari kita lihat dua nama ini. Ini dua nama yang sangat hebat. Dan para ulama mengatakan kedua nama ini adalah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau kita berdoa membawa dua nama ini, doa kita dikabulkan. Kalau kita berdoa dianjurkan mengucapkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dikabulkan doa kita. Apa kehebatan dua nama ini? Kehebatan dua nama ini adalah semua nama Allah, semua sifat Allah, kalau tidak ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum, semuanya gugur, tidak ada artinya. Pertama-tama Al-Hayyu, maha hidup. Kalau tidak ada Al-Hayyu, berarti yang ada apa? Yang ada mati. Kalau mati berarti semuanya gugur, bubar semuanya. Karena Allah itu Al-Hayyu maha hidup, maka semua namanya, semua sifatnya berfungsi. Allah hidup, tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kehidupan, hidup dulu. Al-Qayyum, Al-Qa'imu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri
mengatur semua urusan hambanya, maha mandiri. Ini penting. Kalau tidak ada Al-Qayyum, maka semua nama Allah, semua sifat Allah itu nggak ada artinya. Berarti Allah tidak berdiri sendiri. Berarti ada yang lainnya yang bantu Allah, yang nolong Allah. Berarti nggak hebat. Tapi karena ada Al-Qayyum berdiri sendiri, berarti Allah hebat sendirian, nggak butuh bantuan siapapun. Al-Qayyum, Al-Qayyum. Tadi sudah ada sebenarnya Allahu la ilaha illahu. Tadi belum kita bahas Allahunya. Allahu, apa itu Allah? Allah ini adalah merupakan salah satu nama Allah yang paling agung, yang semua nama Allah kembalinya kepada Allah. Allah itu artinya adalah aliha ya'lahu ilah, Allah. Zat satu-satunya yang berhak diibadahi dan tidak disekutukan, Allah. Ini nama istimewa. Karena semua namanya Allah kembalinya kepada Allah. Contohnya ya, Ar-Rahman namanya siapa? Allah. Ar-Rahim namanya siapa? Allah. Al-Malik namanya siapa? Allah. Al-Quddus namanya siapa? Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Nama paling istimewa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ar-Rahman namanya siapa? Ar-Rahman adalah namanya Ar-Rahim. Al-Malik namanya siapa? Al-Malik adalah namanya Ar-Rahim. Tidak ada. Allah, Allah, Allah. Karena itu Allah ini juga termasuk Al-Ismul A'zam. Karena semua nama kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita berdoa, kita dianjurkan mengucapkan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, diulang-ulang. Allahu la ilaha illahu yang pertama. Yang kedua Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini juga sifat Allah. Kalau ada kata-kata Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur, berarti mengandung kesempurnaan kebalikannya. Kalau kita bahas ilmu asma wa sifat, nama dan sifat Allah, itu ada sifat nafi, ada sifat itsbat. Sifat nafi, Allah meniadakan sifat itu dari dirinya. Kalau itsbat, Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Seperti Al-Hayyu Al-Qayyum, itu itsbat. Allah menetapkan bahwa Allah adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kalau la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, menafikan. Allah menafikan dari dirinya ngantuk dan tidur. Ketika Allah menafikan sesuatu dari dirinya, maka berarti mengandung kebalikannya yang sempurna. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, ini menunjukkan betapa kesempurnaan keterjagaan Allah. Allah terjaga, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Allah sempurna dalam keterjagaannya. Allahu Akbar. Bayangkan kalau Allah ngantuk, Allah tidur, yang terjadi apa? Iya, sopir aja ngantuk, mobilnya nabrak. Ini bagaimana alam semesta, ribuan planet semuanya. Ngantuk sedikit tabrakan nanti. Planet bumi kita tabrakan dengan planet apa? Kita numplek semuanya kita. Tidak tahu kemana kita dan numpleknya. Hilang semuanya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allahu Akbar. Allah terjaga. Sempurna dalam keterjagaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah itu semua yang ada di langit-langit dan semua yang ada yang di bumi, semua yang di bumi. Yang langit 7 lapis semuanya milik Allah, bumi semuanya milik Allah, antara keduanya milik Allah. Ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah yang tanpa batas. Nah, kalau kita ini bertuhankan Allah, kita tenang. Pemilik langit semuanya Allah, pemilik bumi semuanya Allah, antara langit dan bumi pemiliknya Allah, semuanya Allah berkuasa. Tenang saja. Kalau kita punya kenalan orang kaya, dia punya harta 1 triliun dan dia loman, kita tenang apa enggak? Tenang apa enggak kita? Ya tenang. Wah, dia tenang 1 triliun hartanya. Oh, dia loman, ada apa-apa minta dikasih. Lah ini Allah yang punya semua langit, punya semua bumi,
Dan Allah itu Maha Loman, Al-Jawadul Karimu, Al-Barru Ar-Rahimu, Maha baik, Maha Loman, Maha dermawan. Tenang aja. Karena itu salafus saleh itu ketika ditanya, apa kamu tidak takut melarat? Bagaimana saya takut melarat? Padahal Tuhanku pemilik semua langit, pemilik semua bumi, dan Dia Loman. Cuman kadang Allah menguji kita. Kemudian yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Orang yang memberikan syafaat di sisi Allah itu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Syafaat adalah perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Jadi orang itu tidak bisa memberi syafaat dengan seenaknya. Tapi orang itu diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Lalu syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, ahli tauhid. Termasuk yang diizinkan memberi syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat diizinkan. Beliau pernah bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi." Orang yang paling berhak, yang paling bahagia mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam. Ahli tauhid. Rasulullah diberi izin memberi syafaat, diberikan kepada ahli tauhid. Orang musyrik enggak ada syafaat. Syafaat ini macam-macamnya banyak ya. Kalau kita kembali kepada kitab-kitab akidah, syafaat macam-macamnya banyak. Di antara syafaat itu ada syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang umum untuk beliau dan untuk semua orang beriman. Di antara syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafa'atul 'udma. Asy-syafa'atul 'udma, syafaat paling besar. Hari kiamat nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita kehausan, kepanasan, matahari di atas kepala persis 1 mil, bermandikan keringat, kita dibiarkan di sana oleh Allah. Allah murka luar biasa. Allah tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah murka seperti itu. Puncak murkanya Allah. Lalu kita dapat ilham untuk minta syafaat kepada Nabi Adam, tidak sanggup. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Isa tidak sanggup. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'tah washfa' tushaffa." Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat. Kamu diberi izin memberikan syafaat. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula yang khusus beliau, yaitu syafaat beliau untuk membukakan pintu surga bagi ahli surga. Jadi ahli surga itu ketika sampai di depan surga, pintunya tertutup. Yang pertama buka harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketok pintu itu. Lalu penjaga surga bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Muhammad. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum Anda. Syafaat beliau. Masuk surga berkat syafaat beliau. Yang ketiga, khusus beliau, yaitu syafaat beliau untuk orang kafir. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat yaitu paman beliau, Abu Thalib. Ini riwayat sahih Bukhari Muslim. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Abu Thalib itu bela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi matinya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada khilaf ini ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Rasulullah itu bersedih, pamannya bela mati-matian, mati kafir. Ketika itu Rasulullah mentalkin, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang saya nanti bela paman di depan Allah. Kemudian di sana ada teman-temannya Abu Thalib, teman-teman tokoh kafir.
Kata mereka, "Atarghab an millati Abdul Muthalib?" Hei Abu Talib, apa kamu akan meninggalkan ajarannya nenek moyang? Ternyata Abu Talib sungkan sama teman-temannya. Sungkan. Gara-gara sungkan, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Inilah pengaruhnya teman. Dan ini ada hikmahnya, yang tahu hikmahnya Allah. Rasulullah bersedih. Lalu turun ayat yang berbunyi, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Kita hanya mampu memberikan hidayah, penjelasan, keterangan, pengajian yang merubah Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha." Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu kalau enggak dilarang. Lalu turun ayat, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh nabi dan orang Islam, orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabatnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah bersedih. Rasulullah berdoa agar diringankan adabnya. Bukan karena pamannya, tapi karena bela mati-matian. Ada paman yang lainnya, Abu Lahab di neraka, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ya. Ini bela mati-matian. Ya Allah, berilah keringanan, ya Allah, berilah keringanan. Dikabulkan oleh Allah syafaatnya. Khusus satu-satunya orang kafir Abu Thalib. Diringankan adabnya. Bagaimana adab yang ringan itu? Fakana fi dakhdaqin min nar yaghli minha dimaghu. Dikasih sandal dari api. Otaknya mendidih, meleleh. Itu adab yang paling ringan. Tapi dia merasa itu adalah adab yang paling berat. Dibakar kakinya aja, kakinya dibakar, kakinya saja. Tapi otaknya itu mendidih, meleleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaatku, dia berada di neraka yang paling bawah. Ini yang mengatakan para ulama ahli sunnah wal jamaah, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, tidak ada khilaf. Baca buku sirah semuanya. Itu ya syafaat. Kemudian ada lagi syafaat yang umum. Syafaat yang umum seperti kita ketika sholat jenazah, menyolati jenazah. Itu kita memberi syafaat, mendoakan dia, doakan. Syafaat namanya ini. Sehingga kadang dia itu ahli neraka mestinya gara-gara doa-doa orang-orang yang soleh diampuni oleh Allah, tidak jadi masuk neraka. Ya. Kalau jenazah itu disolati oleh 40 orang atau bahkan 100 orang yang beriman, ahli tauhid, doanya dikabulkan oleh Allah, syafaat mereka diterima oleh Allah. Tapi ahli tauhid ya, ahli tauhid. Termasuk juga orang yang di dalam surga, dia ditinggikan derajatnya gara-gara syafaat. Ada orang mestinya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka gara-gara syafaat. Ada lagi orang yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka berkat syafaat dan yang lainnya, macam-macam syafaat ya. Kemudian berikutnya lagi, potongan yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Ya. Yang ke-6 ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ilmu Allah luas. Ilmu Allah meliputi semua ruangan dan semua waktu. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini potongan yang ke-7. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini bodoh, tidak bisa apa-apa. Yang menjadikan kita pintar siapa? Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak punya ilmu apa-apa, kita bodoh. Diberi ilmu oleh Allah, jadi pintar. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmuku. Jadi kita tidak punya ilmu apa-apa, kecuali kalau Allah memberikan ilmu kepada kita, baru kita punya ilmu. Ilmu itu sedikit.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan yang diberikan oleh Allah kepadamu daripada ilmu itu hanya sedikit saja, sedikit ilmu itu, sedikit sekali. Kemudian potongan yang ke-8. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit-langit dan bumi. Kursi, apa itu kursi? Kalau di dalam terjemahan itu ditahrif, merubah ilmu Allah. Dan luasnya ilmu Allah itu seluas langit dan bumi. Itu kekuasaan Allah itu tahrif, perubahan semuanya, penyelewengan itu. Yang benar kursi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, kursi itu adalah maudhi'ul qadamain, tempat dua telapak kaki. Tempat dua telapak kaki. Ada kursi, ada arsy. Arsy itu lebih dahsyat daripada kursi. Kalau arsy itu singgasana. Kalau kursi tempatnya kedua telapak kaki. Kalau kita bicara kerajaan ya, bukan Allah yang bicara kerajaan. Raja itu punya singgasana. Itu namanya arsy yang diduduki, itu singgasana arsy. Kemudian kakinya menginjak di dinding, itu namanya kursi. Tempat berpijaknya kaki. Ini menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah. Tapi Allah tidak sama dengan manusia. Jangan dibayangkan Allah duduk seperti itu. Jangan, maksudnya Allah. Allah di atas ya. Allah tidak butuh sesuatu. Allah tidak ditopang oleh sesuatu dan tidak dinaungi oleh sesuatu. Tapi Allah berada di atas. Bagaimana, seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tidak mampu kita. Tidak mampu menyingkap. Dan kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Luas biasa. Kalau kita bicara panjang lebar nanti, arsy-Nya Allah lebih besar lagi, dan Allahu Akbar lebih besar lagi. Dahsyat. Kalau kita dalami ini dalam ilmu tauhid, dahsyat karena waktunya singkat ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Yang penting pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jangan bayangkan Allah kayak manusia, maksudnya Allah. Dan tidak akan mampu menyingkap zatnya Allah. Dangkal ilmu kita. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berat bagi Allah menjaga keduanya. Langit dan bumi tidak berat. Keduanya ada di dalam genggaman Allah. Bahkan nanti hari kiamat dilipat oleh Allah langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, yang terakhir yang ke-10, dan Allah itu maha tinggi segala-galanya, zatnya, sifatnya, kekuasaannya, al-'azim, maha agung. Subhanallah. Kalau kita baca dengan penghayatan tiap-tiap selesai salat 5 waktu, maka kita adalah ahli surga. Tinggal nunggu mati saja masuk surga, karena di dalamnya penuh dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.